Halo Ibu, halo guys, selamat pagi. Hai Lineri, selamat pagi. Fieri mana ya? Dia kan salah satu pegiat kebersihan hari ini. Tuh, ada Farel, coba tanya sama Farel, Pat. Farel, bagaimana keadaan Fieri? Ada apa dengannya? Hari ini kan dia bertugas pegiat kebersihan. Tapi kenapa dia belum kelihatan di sekolah? Kemarin Ferry sempat berkata bahwa dia akan terlambat ke sekolah, tapi alasannya tidak disampaikan. Ayo kita ke kelas saja, bel jam pertama sudah berbunyi. Pagi guys, maaf nih telat. Selamat pagi untuk kalian semua. Apa kabar kalian pagi hari ini? Kabarnya baik, Bu. Kabarnya baik, Bu. Sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini, apakah semua siswa sudah hadir pagi ini? Selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya terlambat Bu. Oke, silakan duduk Ferry. Coba ceritakan kenapa kau terlambat datang hari ini ke sekolah. Begini Bu, pagi ini saya menemani Mama mengantar Papa ke pelabuhan. Papa akan berangkat ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Oh, begitu ya alasanmu sehingga terlambat datang pagi ini. Kalau begitu, bolehkah kau lanjutkan ceritamu dengan menggambarkan apa saja yang kau lihat di pelabuhan? Kegiatan apa saja yang terjadi di sana? Boleh Bu. Teman-teman, saya akan menceritakan apa yang saya lihat saat saya tadi berkunjung ke pelabuhan. Kapal yang ada di sana ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran sedang. Bukan hanya itu saja, selain ada kapal yang muat penumpang, ada juga kapal yang memuat barang-barang dalam peti kemas. Selain orang-orang yang akan naik ke kapal, ada juga kegiatan para buruh yang sementara membongkar dan menurunkan barang. Ceritamu menarik. Saya juga ingin melihat secara langsung. Betul sekali katamu dia. Oke, Ferry, kamu bisa duduk kembali. Nah, anak-anak semua, cerita dari Ferry tadi ada hubungannya dengan pokok pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Mau tahu hubungan antara cerita Ferry dengan pembelajaran kita saat ini? Silakan perhatikan ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama saat ini. Setelah belajar dan kita sharing bersama, diharapkan kalian dapat mendefinisikan pengertian perdagangan internasional dan kalian dapat mendeskripsikan manfaat perdagangan internasional bagi pelajar. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara yang lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara yang lain.
Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor dan pelakunya disebut eksportir. Masuknya barang dari negara lain disebut impor dan pelaku impor disebut importir. Berbicara tentang perdagangan, apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Pertanyaan yang bagus, Patricia. Adakah di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya Bu, sesuai pengertian, perdagangan internasional yang Ibu sudah sampaikan tadi, perdagangan dalam negeri juga sama seperti perdagangan internasional, karena sama-sama melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Wah, kamu hebat, Lineri. Benar sekali jawaban yang telah disampaikan oleh Lineri bahwa perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri memiliki kegiatan yang sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Tapi perlu diperhatikan, ada beberapa perbedaan yang dapat kita lihat. Nah, saat ini kalian bisa menyimak perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Apa sekarang kalian bisa memahami perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri? Bisa, Bu. Bisa. Kalau begitu kita lanjutkan. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Ini ada kaitannya dengan keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasai iptek. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. E. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Berarti Bu,
Penjelasan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki suatu produk yang menunjukkan ciri khas budaya kita yang tidak ada pada negara-negara lain. Benar sekali, Farel. Kekhasan produk negara kita selain dapat mendorong kegiatan produksi, dapat juga meningkatkan pendapatan negara kita, yaitu devisa negara. Berbicara tentang bertambahnya devisa negara, ada hubungannya dengan manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh dalam kegiatan perdagangan internasional. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Saat ini Ibu akan memberikan beberapa contoh hambatan perdagangan internasional, yaitu 1. Proteksi, yaitu kebijakan melindungi produk dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. 2. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. 3. Tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara dan untuk melindungi produk dalam negeri. 4. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya adalah supaya dapat meningkatkan devisa negara. Dari penjelasan di atas, bagaimanakah pendapat kalian? Dengan perdagangan internasional, banyak kebutuhan-kebutuhan kita akan barang dapat terpenuhi. Ternyata Bu, kegiatan perdagangan internasional sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kita ya Bu. Bukan hanya itu teman-teman, barang-barang produk lokal negara kita, Indonesia, dengan perdagangan internasional dapat bersaing di pasaran dunia. Wah, hebat sekali. Tanggapan kalian semua menunjukkan bahwa kalian sudah memiliki pemahaman tentang perdagangan internasional. Kalau begitu, pembahasan kita kali ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali dengan pembahasan dan topik yang berbeda yang tidak kalah menariknya.